Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 5 PSW 2 B3TI 2019 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah kami lakukan dan implementasi fungsi yang telah kami lakukan, yaitu mengenai proyek paket wisata Samosir. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Alex Hutapea. Latar belakang dari proyek kami adalah pariwisata Samosir merupakan tempat wisata yang ramai pengunjung. Hal ini mengharuskan para wisatawan melakukan pemesanan tiket secara langsung ke tempat biro wisata, terutama di tempat wisata yang sering dikunjungi wisatawan. Mereka harus rela antri dan menahan panas. Ditambah adanya drama kehabisan tiket, mereka harus kembali menunggu untuk mendapatkan tiket agar dapat menikmati perjalanan wisata. Tujuannya adalah memudahkan masyarakat untuk memesan tiket wisata, menghemat waktu pengunjung. Target pasar aplikasi. Website ini dibangun untuk masyarakat atau wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata di wilayah Samosir dan sekitarnya. Masalah yang teratasi. Sebelum aplikasi ini dibangun, masyarakat harus menemui biro wisata secara langsung untuk melakukan pemesanan tiket, dan proses ini memiliki waktu yang lama, di mana masyarakat harus mendatangi terlebih dahulu biro tempat wisata yang dituju. Kemudian, mengisi formulir dan membayar tiket secara manual. Tapi dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat memesan tiket secara online tanpa harus mendatangi biro wisata. Kemudian, jika memang pesanan ini dilanjutkan, maka masyarakat dapat membayar secara manual di tempat wisata dan menerima tiketnya langsung. Manajemen sumber daya manusia. Gambaran umum dari aplikasi kami sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Rahul Stepan Sinaga. Baik. Berikut adalah bisnis proses pada current system. Sistem pemesanan paket wisata yang sedang berjalan sekarang masih secara manual, di mana masyarakat melakukan pemesanan tiket secara langsung, mendatangi tempat biro wisata dengan mengisi formulir pemesanan. Masyarakat akan menerima tiket secara langsung setelah melakukan pembayaran kepada biro wisata. Kemudian masyarakat dapat menikmati perjalanan wisata sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Berikut adalah gambaran dari BPMN current system. Pertama sekali, pengunjung akan menemui biro wisata. Kemudian biro wisata akan memberikan formulir pemesanan kepada pengunjung tersebut. Kemudian pengunjung akan mengisi form pemesanan. Kemudian akan melakukan pembayaran. Setelah itu pengunjung akan menunggu sampai biro wisata melayani pembayaran, kemudian mencetak tiket. Kemudian biro wisata akan memberikan tiket tersebut kepada pengunjung, sehingga pengunjung akan menerima tiket dan menikmati layanan. Berikut adalah target sistem. Target sistem yang dibangun oleh developer akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pemesanan tiket, di mana masyarakat tidak perlu mengunjungi tempat biro wisata. Berikut adalah BPMN dari target sistem kami. Pertama, user. User akan membuka website. Kemudian ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu melakukan register jika akun mereka belum ada, dan kemudian dapat melakukan login langsung. Jika mereka melakukan login dan jika inputannya salah, maka mereka akan melakukan login lagi. Kemudian jika berhasil, mereka akan langsung masuk ke dalam dashboard user. Kemudian jika melakukan user, mereka akan mengisi form register. Jika ada inputan yang tidak valid, maka akan melakukan pengisian ulang di form register. Kemudian jika berhasil, mereka akan masuk ke dalam halaman indeks. Berikut adalah gambaran target sistem untuk login admin. Admin akan membuka login, membuka website, kemudian melakukan login. Jika inputannya tidak valid, maka akan melakukan login ulang. Kemudian jika inputannya valid,
maka akan masuk ke dalam dashboard admin. Berikut adalah BPMN target sistem tambah daftar paket. Admin akan memasukkan nama paket, kemudian mengisi deskripsi paket tersebut, dan kemudian akan mengupload gambar, serta membuat harga dan membuat jadwal. Kemudian, admin dapat melakukan batal, dan juga dapat membuat jika dapat melakukan simpan perubahan. Berikut adalah BPMN target sistem dari tambah daftar jadwal. Admin akan melakukan login, kemudian memilih menu daftar jadwal, kemudian menambah jadwal baru dan simpan perubahan. Di sini akan ada dua pilihan, yaitu iya dan tidak. Jika tidak, kembali ke menu awal, tampilan awal menu jadwal. Berikut adalah BPMN target sistem print tiket. Admin akan melakukan login, kemudian memilih menu data tiket, kemudian memilih tombol cetak PDF, kemudian download tiket. Berikut adalah gambaran dari BPMN target sistem pemesanan tiket. Pertama, pengunjung akan melakukan login, dan kemudian pengunjung akan memilih menu tiket dan melihat detail tiket. Kemudian, pengunjung akan memesan tiket dan kemudian mengisi form pemesanan. Setelah itu, form akan terkirim kepada admin. Dan kemudian, admin akan mencetak pemesanan. Kemudian, pengunjung akan melakukan proses pembayaran dan admin akan melakukan konfirmasi pembayaran. Kemudian pengunjung akan mendapatkan tiket. Pengunjung mendatangi tempat wisata, kemudian melakukan pembayaran, menikmati layanan. Fungsi utama aplikasi. Berikut merupakan fungsi utama yang digunakan pada sistem. Admin harus memasukkan data-data yang diperlukan untuk melakukan kunjungan dan akan direkam oleh pemilik tempat wisata tersebut. Data paket yang di-entry harus merupakan data wisata di Kabupaten Toba. Setiap pengguna yang melakukan pemesanan terlebih dahulu harus menggunakan cara melakukan pendaftaran melalui sistem. Setiap pengguna yang ingin memiliki tiket wisata terlebih dahulu melakukan pemesanan melalui sistem. Ketika stok tiket sudah habis, maka admin harus menghapus data tiket yang sudah habis terjual. Tiket yang sudah dipesan akan diberikan kepada pemesan dengan melakukan penyesuaian pemesanan tiket sebelumnya. Daftar fungsi yang ada pada aplikasi: yang pertama, fungsi autentikasi, yang kedua, mendaftar atau registrasi, yang ketiga, mengelola dan menampilkan paket, yang keempat, mengelola dan menampilkan jadwal, yang kelima, mengelola dan menampilkan tiket, yang keenam, memesan tiket, yang ketujuh, mengelola testimoni, yang kedelapan, mengelola dan menampilkan data pengunjung, dan yang terakhir yaitu pencarian. Spesifikasi user. Admin. Description of user. Admin berperan dalam mengelola data yang ada pada sistem. Role admin. Prerequisite admin yang telah login ke sistem. Task description admin. Admin dapat menambah data paket dan jadwal tiket pengunjung dan juga komentar. Admin dapat mengedit data paket, jadwal tiket, dan pengunjung. Admin dapat menghapus data paket, jadwal tiket, pengunjung, dan komentar serta akun. Admin dapat menampilkan diagram data pengunjung tempat wisata. Kemudian admin dapat melihat data pemesanan dan komentar. Admin juga dapat mencetak tiket dan pemesanan dalam bentuk PDF ataupun Excel. Dan yang terakhir, admin dapat mengirim pesan ke Gmail pengguna.
spesifikasi user, description user, prerequisite user yang telah login ke sistem. Task description user. Hal-hal yang dapat dilakukan user yaitu dapat melihat paket, tiket, dan jadwal dan juga komentar. User dapat memesan tiket, user dapat menambahkan komentar dan testimoni, user dapat melihat diagram jumlah pengunjung pada tiap tempat wisata, user dapat mencari daftar paket, tiket, dan jadwal, dan user dapat menerima pesan dari admin melalui email. Rancangan aplikasi. Struktur halaman produk. Pada sistem informasi paket wisata terdapat dua dashboard. Yang pertama, dashboard untuk admin, yang kedua untuk user. Level LO adalah halaman login untuk kedua stakeholder. Halaman user, login untuk mengakses sistem, registrasi untuk mendaftarkan akun jika belum memiliki akun. Halaman user, home adalah tampilan utama berisi tempat favorit yang dikunjungi wisatawan, video dan juga diagram dari data pengunjung. Paket merupakan halaman untuk melihat daftar paket, jadwal untuk melihat daftar jadwal, tiket untuk melihat daftar tiket, dan kemudian hubungi kami adalah halaman untuk menambahkan komentar. Keluar merupakan tombol yang digunakan untuk keluar dari website. Pesan sekarang merupakan halaman yang digunakan user untuk melakukan pemesanan. Berikut adalah struktur halaman dari user. Paket wisata Samosir harus untuk mengakses website tersebut, user harus login. Dan berikut adalah beberapa fungsi-fungsi yang dapat diakses oleh user tersebut. Selanjutnya halaman admin. Yang pertama itu L0, login untuk mengakses sistem. Selanjutnya L1, home untuk tampilan, data paket, data jadwal, data pemesanan, data pengunjung, data testimoni, akun, dan keluar. L3, semua paket berisi daftar paket, tambah paket, semua jadwal berisi daftar jadwal, tambah jadwal, tambah tiket, edit, cetak PDF, cetak Excel, kirim email, tambah data pengunjung, lihat diagram pengunjung. Selanjutnya, struktur halaman admin. Paket wisata Samosir yang pertama itu login, lalu home, data paket yang berisi semua paket, tambah paket, lalu data jadwal yang berisi semua jadwal, tambah jadwal, data tiket, tambah tiket, edit, hapus, cetak PDF, cetak Excel. Data pemesanan, kirim email, hapus, cetak PDF, cetak Excel. Data pengunjung, tambah data pengunjung, edit, hapus, lihat diagram pengunjung. Data testimoni, edit, hapus. Akun, lalu keluar. Proyek tahap 3. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam penyelesaian proyek ini, yaitu menentukan yang sesuai dengan topik. 2. Tahap pembuatan user interface, di mana semua developer memberikan pendapat tentang desain yang akan dibuat. 3. Melakukan pembagian tugas berdasarkan fungsi. 4. Developer melakukan implementasi fungsi. 5. Melakukan uji produk. 6. Pengujian berakhir dinyatakan semua fungsi berjalan.
Selanjutnya rancangan mockup user interface. Yang pertama yaitu login untuk admin. Di dalamnya admin akan mengisi username, password, captcha, isikan captcha lalu login. Selanjutnya tampilannya akan seperti menampilkan user untuk admin yang berisi paket, jadwal, tiket, pemesanan, pengunjung, testimoni, dan akun. Selanjutnya, data pemesanan admin yang berisi ID pemesanan, email, dan aksi. Selanjutnya, data paket yang berisi ID paket, nama paket, deskripsi, gambar, harga, dan aksi yang akan dilakukan. Rancangan mockup user interface data tiket yang berisi ID, nama paket, gambar, stok, harga, jadwal, dan aksi. Selanjutnya, testimoni untuk tampilan admin yaitu mengisi nama, mengisi komentar, lalu mengirimnya. Selanjutnya, registrasi user yang berisi nama, email, username, password, konfirmasi password, captcha, masukkan captcha. Selanjutnya, login user, memasukkan username, password, captcha, dan isikan captcha, lalu login. Selanjutnya, testimoni. Di sini berguna untuk menerima pendapat dari pengunjung terhadap website paket wisata Samosir. Aplikasi akhir, tampilan admin. Gambar berikut ini merupakan tampilan untuk home admin, yaitu terdapat paket, schedule, tiket pemesanan, data pengunjung, testimoni, dan juga akun. Berikut adalah gambar yang merupakan tampilan dari daftar paket yang ditampilkan oleh admin. Gambar berikut merupakan tampilan admin untuk melakukan pembaharuan data paket, di mana admin dapat mengisi data paket, nama paket yang baru, deskripsi, gambar, di mana admin harus mengklik lebih dahulu checklist jika ingin mengubah foto dan melakukan simpan perubahan maupun batal. Berikutnya adalah tampilan halaman di mana admin dapat menambahkan data paket yang baru. Selanjutnya, tampilannya adalah untuk menampilkan semua daftar jadwal, di mana daftar jadwal ini dapat dilakukan penambahan oleh admin pada slide berikut. Di sini tampilan admin untuk memperbaharui data jadwal. Berikutnya, admin dapat melakukan menambahkan data jadwal yang baru. Ini merupakan tampilan daftar paket di mana admin dapat melakukan edit data dan hapus data. Jika ingin mengedit, admin dapat menekan tombol edit, dan jika ingin melakukan hapus tiket, admin dapat menekan tombol hapus. Selanjutnya, admin juga dapat melakukan memperbaharui data tiket. Berikutnya, admin juga dapat melakukan menambah data tiket yang baru. Gambar ini merupakan tampilan data pemesanan yang dibuat oleh pengguna, di mana pemesanan ini dipesan oleh pengguna dan nanti hasil akhirnya adalah admin memberikan konfirmasi email pada form berikut. Admin dapat mengirimkan
pesan berupa email dengan cara mengisi nama admin sendiri, tujuan alamat email, dan subjeknya apa, serta isi pesannya apa. Gambar berikut merupakan hasil cetakan data pesanan user ke dalam bentuk PDF. Selanjutnya, admin juga dapat melakukan cetak data pesanan user ke dalam bentuk Excel. Gambar ini merupakan tampilan daftar data pengunjung, di mana daftar data pengunjung ini akan dapat dilakukan oleh admin dengan cara menambah, mengedit, dan menghapus. Jika admin menekan tombol lihat diagram pengunjung, maka yang muncul adalah diagram data pengunjung. Nah, ini adalah diagram data pengunjung yang akan muncul ketika admin menekan tombol lihat diagram data pengunjung. Gambar berikut merupakan tampilan data testimoni, di mana sama halnya dengan user, admin juga dapat melakukan menambah komentar, di mana admin mengisi nama sebagai admin dan mengisi apa isi pesan yang ingin dikirim. Hasilnya akan seperti berikut. Gambar di bawah ini merupakan tampilan daftar akun. Nah, di sini admin dapat melihat siapa saja yang termasuk menjadi akun. Dan admin dapat menghapus data akun jika akun tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Untuk tampilan user, berikut adalah tampilan home user. Pada tampilan user, user dapat mengklik button berikut, yaitu untuk memulai video yang akan ditampilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irma Siagian. Pada tampilan berikutnya adalah grafik dari jumlah pengunjung yang mengunjungi tempat wisata. Kemudian jika mengklik tombol kembali, maka dia akan kembali ke indeks. Selanjutnya, tampilan daftar paket. Di dalam daftar paket terdapat daftar paket yang disediakan oleh admin untuk diberikan kepada user. Kemudian ada di bawah tampilan di bawah tampilan daftar jadwal ada dia yang namanya fitur paging. Kemudian tampilan daftar tiket. Di dalam daftar tiket terdapat beberapa tiket yang disediakan oleh admin untuk diberikan kepada user. Jika user memilih salah satu dari tiket yang disediakan, maka akan muncul data detail data tiket seperti gambar berikut. Kemudian jika user memilih untuk memesan sekarang, maka akan terdapat form untuk diisi oleh user. Kemudian gambar untuk menampilkan komentar sama halnya dengan admin, user juga dapat memberikan komentar terhadap tempat wisata yang dituju. Kemudian untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Alex. Proses tersulit dari proyek kami yaitu 1. Melakukan implementasi menggunakan Ajax, JSON, atau XML. 2. Kurangnya informasi tentang kebutuhan data wisata. 3. Sulit berkomunikasi dengan anggota kelompok dikarenakan perbedaan tempat. Kesesuaian produk. Rancangan website
Sistem informasi paket wisata Samosir ini sesuai dengan rancangan awal yang dibuat. Developer merancang sistem ini harus memiliki dua dashboard, yaitu user dan admin. Pada dashboard admin harus mampu melakukan pengolahan data, yaitu menambah dan memperbaharui, membaca dan menghapus data, baik itu data jadwal, paket, tiket, pemesanan, komentar pengunjung, dan data akun. Admin dapat mencetak data tiket dan pemesanan baik dalam bentuk Excel dan PDF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahul. Sedangkan user dapat membaca data paket, jadwal tiket, dan membaca data pengunjung dalam bentuk diagram serta memberikan komentar pada kolom komentar. Terutama user dapat melakukan pemesanan tiket secara online dan melakukan pembayaran sesuai dengan konfirmasi pesan email yang dikirimkan kepada pengguna. Jadi, rencana developer sesuai dengan hasil yang dikembangkan. Realisasi tugas dapat dilihat pada tabel berikut. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil proyek yang telah kami lakukan dan implementasikan adalah yang pertama, proyek ini dibangun untuk memenuhi tugas proyek PSW 2. Yang kedua, proyek yang dihasilkan adalah website dinamis. Yang ketiga, sistem informasi paket wisata Samosir adalah website yang memiliki fitur autentikasi, paging, filtering, dan sorting, send email, diagram data, dan captcha, serta fitur report, PDF, dan report Microsoft Excel. Yang ketiga yaitu, sistem informasi paket wisata memiliki dua stakeholder, yaitu admin dan user, di mana admin dapat mengakses website dengan melakukan login terlebih dahulu, kemudian admin dapat mengelola data paket, daftar paket, jadwal, tiket, data pengunjung, data pesanan tiket, dan data akun user, yaitu melakukan penambahan data, penghapusan data, membaca detail data, dan memperbaharui data. Sedangkan user dapat melakukan login setelah memiliki akun. Jika user belum memiliki akun, maka user dapat mendaftar terlebih dahulu. Setelah melakukan login, user dapat membaca daftar paket, jadwal, dan membaca diagram data pengunjung, dan melakukan pemesanan tiket dengan mengisi form pemesanan. Sistem informasi paket wisata ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk melakukan perjalanan, baik itu perjalanan bisnis maupun untuk rekreasi. Saran yang bisa kami sampaikan untuk perkuliahan PSW 2 yaitu yang pertama, ada baiknya pada saat proses praktikum mata kuliah PSW 2 diberikan waktu tambahan untuk melakukan submitan. Yang kedua, sebaiknya pada saat pembelajaran praktikum berlangsung, diberikan kebebasan untuk bertanya kepada sesama mahasiswa agar mahasiswa dapat saling berkomunikasi dan mengajari satu sama lain. Pertama-tama, user harus registrasi terlebih dahulu dengan mengisi nama, email, username, dan juga password, lalu mengkonfirmasi password, mengisi kode captcha yang disediakan, lalu klik daftar. Maka, akun berhasil dibuat. Selanjutnya, login dengan menggunakan akun dari registrasi tadi. Memasukkan captcha, lalu login. Berhasil untuk login. Di sini itu terdapat tampilan selamat datang di paket wisata Samosir. Yang selanjutnya, tampilan paket wisata yang terkenal di Samosir. Yang selanjutnya ada terdapat button lihat diagram pengunjung. Berikut adalah diagram pengunjung tempat wisata. Yang selanjutnya yaitu terdapat video. Yang selanjutnya, paket. Dalam paket ini akan menjelaskan tentang tempat-tempat wisata yang ada di Samosir, yaitu dalam paket ini menjelaskan ada jadwal berangkat, jadwal kembali, harganya, harga tiket, dan juga keterangan deskripsi dari tempat tersebut. Selanjutnya jadwal. Pada jadwal ini akan menjelaskan dari nama paket dari tempat wisata, harga,
jam berangkat, dan juga kapasitas paket tersebut. Selanjutnya, ada tiket. Dalam tiket, dijelaskan bahwa ada jadwal berangkat, jadwal kembali, dan juga stok tiket. Apabila kita memilih salah satu paket tiket wisata tersebut, akan menampilkan jumlah tiket yang tersedia dan juga kita dapat memasukkan jumlah tiket yang diinginkan. Selanjutnya, klik pesan sekarang. Ini adalah menu pemesanan untuk tiket. Memasukkan jumlah tiket yang diinginkan, memasukkan nama lengkap, pilih gender, memasukkan email, lalu klik pesan. Pemesanan berhasil dikirim. Selanjutnya ada hubungi kami. Ini digunakan untuk user mengirimkan tanggapan tentang paket wisata web ini dengan mengklikkan nama dan mengklik mengisi deskripsi, lalu mengirim. Komen berhasil dikirim dan akan muncul di selanjutnya, yaitu user logout. Selanjutnya itu tampilan admin dengan user admin dan password admin, lalu memasukkan captcha. Lalu klik login. Berhasil login. Pada tampilan dashboard admin ini terdapat paket, jadwal, tiket, pemesanan, pengunjung, testimoni, dan akun. Pada paket terdapat data-data paket seperti berikut: ID paket, nama paket, deskripsi, gambar, harga. Dan pada aksi ini kita dapat menghapus paket dan juga dapat memperbarui paket. Selanjutnya data jadwal. Terdapat semua jadwal yang berisikan ID jadwal, nama paket, harga, jam berangkat, dan juga kapasitas. Dalam aksi ini dapat menghapus dan juga memperbarui data jadwal. Dan selanjutnya data tiket. Terdapat yaitu ID, nama paket, gambar, stok, harga, jadwal, dan juga aksi. Dapat menghapus data tiket dan juga menambahkan data tiket. Selanjutnya data pemesanan, yaitu terdapat ID pemesanan, ID tiket, nama pemesan, gender, email. Dapat membalas pesan yaitu dengan mengisi nama pengirim, tujuan email, subjek, dan isi pesan. Selanjutnya, data pemesanan ini dapat dicetak melalui Excel. Seperti berikut, lalu dapat dicetak melalui PDF. Seperti berikut hasilnya. Selanjutnya data pengunjung. Di data pengunjung ini terdapat ID, tempat yang dikunjungi, jumlah pengunjung. Di sini dapat menambah jumlah pengunjung, dapat memperbarui jumlah pengunjung, dan juga dapat menghapus jumlah pengunjung. Yang selanjutnya data testimoni. Di sini dapat mengisi nama dan juga balasan dari komentar yang dikirim melalui user tadi akan dibalas oleh admin. Yang selanjutnya akun. Di dalam akun ini terdapat ID akun, username, email, password, rule, dan juga aksi yang dapat mengedit dan menghapus. Dalam akun ini adalah akun dari user yang telah diregistrasi. Lalu, admin dapat logout. Sekian hasil dari produk kami. Atas kesempatannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.